Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang menjumpai kembali Bapak Saudara. Saya berharap Bapak Saudara tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Saya akan melanjutkan Bapak Saudara. Sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa sebelum ada penggenapan tentang turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, Bapak Saudara, sebelumnya ada peristiwa di mana ada penggenapan yang lainnya, yaitu nubuatan Mazmur berbicara tentang Yudas. Yudas ini telah digenapi bahwa dia sudah tidak lagi menjadi bagian daripada para rasul. Kemarin saya telah menjelaskan posisi Yudas. Dahulu memang ia adalah bagian kami, tetapi akhirnya Yudas terlempar dari kedudukan mereka sebagai rasul, Bapak Saudara. Dan kemudian sebelumnya lagi, Bapak Saudara, dinubuatkan juga bahwa ada penggantinya, yaitu Matias. Saya telah menyampaikan penggenapan janji Bapa. Yang pertama adalah tentang diri Yudas Iskariot, yang kedua adalah tentang penggantinya yaitu Matias, dan yang kemudian hari ini kita akan belajar bersama adalah penggenapan janji Bapa yang ketiga, yaitu turunnya Roh Kudus. Jadi sebelum Roh Kudus turun, posisi-posisi orang yang memang tidak sesuai dia akan digantikan, dan ia akan digantikan oleh orang yang baru. Saya akan membawa Bapak Saudara dalam ingatan khotbah renungan saya sebelumnya, bahwa mereka ketika menantikan janji Bapa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-12 sampai 14, saya telah menjelaskan bahwa sebelum mereka menerima Roh Kudus, ada dua bagian yang harus mereka kerjakan, yaitu mereka tidak tinggalkan komunitas mereka. Kisah Para Rasul mencatat, lalu berkumpullah rasul-rasul, mereka ada dalam komunitas. Ketika misalkan sebelumnya Bapak Saudara, Thomas tidak ada di dalam komunitas ketika Yesus bangkit, dia tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Bahkan dia berkata, kalau aku belum mencucukkan jariku, Bapak Saudara. Jadi Thomas tidak percaya karena dia tidak ada dalam komunitas, dan dia mudah dijatuhkan oleh keadaan, situasi, dan kondisi yang ada pada waktu itu. Jadi Bapak Saudara, yang pertama adalah jangan tinggalkan komunitas atau tetap ada dalam komunitas, seperti itu Bapak Saudara. Yang kedua adalah harus bertekun. Untuk menerima Roh Kudus itu harus bertekun. Bertekun artinya Bapak Saudara sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang, terus-menerus, kontinu, berkesinambungan, dikerjakan dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Mungkin ada titik bosannya, tetapi tetap harus mencari. Kalau dalam konteksnya itu mereka 10 hari mereka menanti penggenapan janji Tuhan. Ketika dua bagian ini dikerjakan Bapak Saudara, barulah pasal 2 tentang Pentakosta yang akan saya sampaikan kepada Bapak Saudara. Tadi saya telah menyampaikan, yaitu penggenapan janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus. Jadi ada banyak orang juga Bapak Saudara yang bervariasi ketika seseorang ini menerima baptisan Roh Kudus. Ada yang mereka dalam perkumpulan-perkumpulan, misalkan ibadah doa 10 hari, tapi ada juga ya orang-orang yang mengalami baptisan ketika dalam ibadah-ibadah raya atau ibadah rumah tangga, dan bahkan ada juga orang yang dipenuhi Roh Kudus ketika ia berdoa seorang diri dalam saat teduh. Roh Kudus tidak dibatasi oleh ibadah-ibadah yang ada. Yang pasti ketika orang ada tetap terus setia dan mencari Allah, bertekun, maka ia akan menerima.
Bapak Saudara, kalau saya sendiri, pengalaman saya misalkan menerima baptisan Roh Kudus adalah ketika ada dalam ibadah biasa, ibadah raya di gereja seperti itu. Jadi masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Kemudian saya akan sampaikan di sini di pasal yang kedua, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tadi saya katakan berkumpul di satu tempat, mereka ada dalam komunitas, mereka ada dalam ketekunan, seperti yang sudah Tuhan perintahkan, jangan tinggalkan Yerusalem. Kemudian ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Saudara, inilah puncak daripada penggenapan janji Bapa yang seperti sebelumnya saya telah sampaikan, bahwa telah dinubuatkan dan oleh Nabi Yoel, dan itu sedang terjadi dalam konteks ini di pasal 2, sedang terjadi dan digenapi di dalam kehidupan mereka yang ada di lereng Yerusalem, 120 orang, dan di sini tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Kalau doktrin gereja kita GBI menjelaskan bahwa salah satu tanda seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah berbahasa roh, Bapak Saudara. Memang ada orang yang berkata, ya para teolog menafsirkan ada yang glossolalia dengan ada yang bahasa roh yang bukan bahasa manusia. Tapi kalau dalam konteks ini dijelaskan di bawahnya adalah bahasa lidah, ya, bahasa lidah. Jadi Bapak Saudara, ya, konteksnya ini di sini adalah tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, adalah berbahasa lidah. Ya, saya tidak Bapak Saudara mempertentangkan antara bahasa lidah dengan bahasa roh, ya, nanti ada waktunya saya akan jelaskan. Tapi di sini tanda salah satu orang penuh dengan Roh Kudus adalah berbahasa lidah, glossolalia, Bapak Saudara. Nah, kemudian di sini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bukan karena keinginan sendiri, bukan karena dibuat-buat, tapi memang dari Roh Kudus yang menggerakkan mereka untuk mengatakan suatu bahasa. Jadi Bapak Saudara, waktu itu memang kejadiannya seperti itu. Roh Kudus yang menyatakan satu bahasa yang mereka tidak mengerti, mereka pahami, dan mereka yang mengucapkannya. Memang kalau misalkan dipraktek di kekinian, Bapak Saudara, ada banyak hal juga yang berbeda, ya. Kemudian ada juga yang menjadikan metode dan lain sebagainya. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, yang jelas Bapak Saudara, untuk orang penuh dengan Roh Kudus adalah tanda, salah satunya adalah tanda berbahasa lidah. Jika mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang belum menerima bahasa lidah ini, glossolalia, Bapak Saudara harus semakin tekun cari Tuhan, bersekutu dengan Allah, dan kemudian mari kita juga nanti kalau misalkan ini lockdownnya sudah, mari tekun cari Tuhan dalam ibadah-ibadah yang ada. Ketika engkau haus dan lapar akan Tuhan, maka Ia akan memberikan Roh Kudusnya untuk membaptis kita, untuk memenuhi kehidupan kita dengan Roh-Nya. Memang Bapak Saudara perlu ketekunan, perlu kesungguhan untuk kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Terus kemudian Bapak Saudara, pada ayat 5-nya, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu,
berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dari sini Bapak Saudara, mereka sudah dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus. Nanti Bapak Saudara akan lihat di pasal selanjutnya, di bagian pasal 2 ini, Petrus yang bukan siapa-siapa ketika ia penuh dengan Roh Kudus, yang menjadi orang yang sangat luar biasa, orang yang dipakai Tuhan dengan ajaib. Bapak Saudara, dia menjadi saksi Kristus, dia berani menceritakan, bahkan mereka berkata, orang yang Yesus yang kau aniaya ini adalah dia adalah Allah. Dan dari pemberitaan kesaksian Petrus ini Bapak Saudara, ada 3.000 orang yang diselamatkan. Jadi saya berharap Bapak Saudara, bagi Bapak Saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, mari engkau terus tekun cari Tuhan supaya ada kepenuhan Kristus dalam dirimu, sehingga ketika kita penuh dengan Roh Kudus maka kita punya kemampuan untuk bersaksi. Kemarin saya menjelaskan tentang bersaksi juga Bapak Saudara. Seorang saksi itu adalah seorang yang melihat, seorang yang mereka merasakan, seorang yang mengalami, atau orang yang melihat. Ketika kita menerima semuanya daripada Kristus, maka kita punya kecakapan untuk bersaksi. Dan minggu ini saya memberikan tema untuk ibadah raya kita dalam menjadi saksi Kristus. Bapak Saudara boleh dengar dan perhatikan bersama-sama, supaya kita juga setiap pribadi dipanggil oleh Kristus, bukan hanya menikmati berkat rohani, kita diperkaya, kita dalam kelimpahan, tapi tugas utama adalah kita, Bapak Saudara, adalah menjadi saksi Kristus. Saya telah menyampaikan yang kemarin bahwa Matius, Markus, bahkan Injil yang lain memerintahkan kita untuk kita memberitakan Injil Tuhan. Saya berharap setiap kita, kiranya Roh Kudus yang akan memenuhi hidup kita. Sekali waktu kita akan menerima, Bapak Saudara yang belum menerima, kita akan menerima, sehingga kita punya kelengkapan untuk kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Saya berharap setiap kita akan menerima kuasa, dan kita akan diperlengkapi, kita akan dipakai menjadi alat dan saksi Tuhan. Biarlah kepenuhan Roh Kudus di zamannya era Pentakosta pada Kisah Para Rasul itu juga akan dikenapkan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.